Halo Cancer, bagaimana kabar kamu hari ini Cancer? Saya harap kamu dalam keadaan sehat, bahagia, serta berkelimpahan ya, amin. Hari ini kita kembali general reading lagi untuk kamu para Cancer di sana. Kali ini judul di video kita, sungguh di luar prediksi, inilah rencana semesta yang melampaui dugaanmu. Ya. Dan selalu saya ingatkan ya di sini kalau ini pembacaannya secara umum ya. Jadi energinya untuk banyak orang. Karena itu belum tentu bisa 100% relate atau resonate dengan kehidupan kamu ya. Ambil saja yang bermanfaat, tinggalkan yang tidak. Dan kalau dirasa video ini sama sekali tidak relate atau tidak resonate dengan kehidupan kamu, anggap video ini sebagai sebuah hiburan, motivasi, dan booster energi. Serta jangan lupa ya, klaim semua energi-energi baiknya, aminkan semua energi-energi positifnya untuk kehidupan kamu. Oke. Seperti apakah pembacaan energi kamu ya di sini, kita akan coba lihat satu persatu. Fokus dan tonton terus video ini sampai selesai ya, agar pesan-pesan yang terbacakan di video ini nantinya bisa teman-teman Cancer pahami. Oke Cancer, kita langsung aja masuk ke pembacaan energi untuk Cancer ya. Ada The Tower ya dan Eight of Swords ya. Kalau saya melihat dari dua kartu energi kamu ini tentang keseimbangan ya, atau balancing gitu ya. Ada Three of Wands juga di sini. Oke, sebentar ya. Banyak hal-hal yang ingin diseimbangkan di dalam kehidupan kamu ya. Ini tidak hanya sesuatu yang terkait duniawi aja, kayak materi, finansial, pekerjaan gitu ya. Banyak yang saya lihat di sini ya teman-teman. Bisa ini suatu hubungan juga, asmara, percintaan kamu gitu ya. Entah kamu single atau kamu udah berpasangan, menikah gitu ya. Itu yang saya lihat di sini. Posisinya begini. Oke. Nah, untuk kamu menikmati kehidupan yang dari versi yang kamu inginkan gitu ya. Kamu itu sebenarnya pengen sesuatu yang sesuai dengan kata hati kamu ya. Bottom of the deck kamu di sini ada Ace of Wands ya. Jadi kamu di sini menginginkan sesuatu yang di mana perasaan kamu nyaman gitu ya. Kamu akan berada di situ gitu ya. Kamu bakalan ngambil itu, kamu bakalan pilih itu gitu ya. Entah itu baik dari segi karir, baik dari segi pekerjaan ya, baik dari segi hubungan gitu ya. Ada banyak harapan-harapan untuk yang kamu harapkan di sini ya. Harapan yang ingin sekali kamu gapai gitu ya. Nah, tetapi untuk mendapatkan ini ya kamu perlu yang namanya semacam kerjasama gitu ya. Ini kalau saya ngelihat ya, ini kerjasama adalah keinginan hatimu ya. Kerjasamanya itu adalah pikiran gitu ya, tubuh, perasaan itu harus selaras gitu ya. Di mana pikiran kamu merencanakan ya, perasaan kamu nge-reviewnya gitu ya, perasaan kamu yang ngatur rencana dari dan lain sebagainya gitu ya, dan tubuhmu yang melakukan sebuah action atau sebuah tindakan ya, maka selaras di sini. Itu yang saya lihat. Oke. Banyak harapan dan keinginan ya, memang ya lagi fokus sama sesuatu yang bisa membawa energi damai ya, energi ketenangan di dalam diri kamu. Itu yang saya lihat di sini. Oke. Kondisi di sini memang kamu lagi logik banget ya. Siapa sih yang nggak pengen gitu ya? Kita pengennya yang ini aja deh gitu, yang nggak bisa bohong gitu, nggak muluk-muluk lah gitu. Siapa sih yang nggak pengen senang, ibaratnya seperti itu yang saya lihat dari bottom of the deck ini ya. Tetapi di sini kamu harus tetap berjuang, karena ini adalah perjalanan kamu ingin menggapai apa di sini ya. Tanggung jawabmu itu adalah bersedia menerima setiap prosesnya. Oke. Dan ya berjalan dengan proses itu ya. Nah, itu yang saya lihat di sini ya. Selanjutnya ada banyak hal-hal atau sesuatu yang akan ngebuka jalan kamu nanti ke depan
Ya ini memang kondisinya lagi di balancing gitu ya. Kamu pengen apa? Ya, misalnya gini, contoh gini, ya. Ada orang-orang yang mungkin ini contoh ya, contohnya aja misalnya gini. Ya, pengen punya pendapatan sebulannya 10 juta misalnya kayak gitu. Tetapi effortnya itu adalah seseorang yang hanya mendapatkan gaji 3 juta gitu. Artinya kamu harus meningkatkan usaha kamu gitu supaya kamu mendapatkan 10 juta lagi gitu kan, seimbang gitu. Ya, nah di sisi lain gitu ya, Cancer, kamu sudah mulai mendekati itu gitu ya. Lihat sisi spiritualitas kamu supaya kamu tidak goyah di sini. Ya. Maaf ya. Kesadaran kamu itu di bawah gitu. Ya, seperti ini kan di atas daun teratai gitu ya. Kenapa bisa seimbang gini? Karena di tengah-tengah. Coba miring ke sini, ya udah bakal jatuh ke bawah gitu. Nah, di saat kamu tahu harus seimbang ya, kehidupan duniawi kamu, keinginan hati kamu dengan keinginan semesta itu harus kamu selaraskan di sini. Ya, gimana cara menyelaraskannya gitu? Lihat, amati. Ya, kamu pengen A gitu, efeknya apa? Kamu pengen B gitu, apa yang udah kamu lakuin? Atau kamu pengen kehidupan asmara atau kehidupan dalam di rumah kamu atau di dalam diri kamu sendiri itu yang tenang aja gitu ya, damai aja, pengen yang ini aja deh gitu, yang kehidupan itu nggak muluk-muluk lah gitu, pengen tenang, pengen damai dan lain sebagainya. Apa yang sudah kamu lakukan untuk menciptakan damai itu? Pertanyaannya di situ. Ya, jadi harus ada sinkronitas gitu ya. Oke, semesta nggak memberikan kedamaian di kehidupan kamu, tapi kamu harus koreksi diri. Kamu sudah membuat apa untuk menciptakan kedamaian? Oh, aku sudah membuat ini nih gitu di dalam kehidupan aku, sudah mensyukuri setiap momen di kehidupan aku ibaratnya gitu. Aku selalu memperbaiki kualitas hidup aku, misalnya aku selalu memperbaiki kesadaranku gitu. Misalnya seperti itu, harus balance. Ya, ini kalau bicara tentang finansial, Cancer, saya melihat di sini cukup aman. Ya, walaupun kamu mungkin punya keinginan atau ada yang punya keinginan atau mengerjakan dua hal sekaligus atau lebih. Di sini itu kamu itu berusaha untuk tetap balance. Ya, itu yang saya lihat, Cancer. Tenang aja gitu ya, tidak usah takut gitu. Di saat kamu mau fokusnya itu dalam artiannya begini. Fokus itu dalam konsep yang kamu mampu untuk bertanggung jawab gitu ya, dengan apapun yang kamu pilih, dengan apapun yang saat ini kamu pegang. Ya. Nah, di sini gitu ya, dari energi The Temperance ini saya melihat apa yang semesta siapkan untuk diri kamu itu seperti abundance. Ya, semesta itu seperti memberi sinyal gitu ya. Ada Nine of Pentacle sebelahnya. Ini cocok banget gitu. Apa yang ingin semesta kasih ke kamu yaitu sebuah keseimbangan gitu ya. Di balik kesedihannya kamu, kekecewaan kamu gitu ya, kepahitan yang kamu lalui dalam kehidupan kamu, kegalauan kamu, jangan pernah kamu tangisi itu. Ya, ada harapan kok untuk kamu nih gitu. Ya, ini kan keadaan kamu terus seperti meratapi, menangis gitu, yang tumpah, yang hilang gitu. Sementara masih ada King of Swords di sini. Kenapa? Intinya waktu itu akan berpihak kepada kamu. Artinya di saat ini kamu mungkin belum mendapatkan sesuatu yang kamu inginkan. Ya, keadaan mungkin belum berpihak kepada kamu. Itu mungkin kamu harus ditempa dulu dari segi kesadarannya, kematangannya supaya mampu bertanggung jawab. Ya, dan di sini semesta itu lagi ngebuka hati kamu gitu ya, bahwa apa yang kamu cari ada di sekitar kamu. Ya, dalam dimensi fisik memang kamu tidak ngelihat hal itu, tetapi dalam level energi ini sudah ada. Ya, dan akan diwujudkan dalam dimensi fisik. Itu yang saya lihat. Tinggal waktunya aja lagi di sini berputar gitu ya. Keadaan pasti berubah kok. Ya, tidak selalu yang buruk itu terkesan buruk gitu. Pasti yang namanya kehidupan itu menyisakan yang namanya hikmah atau pelajaran. Ya, dari kartu energi kamu ini mungkin kamu dalam kondisi yang di sini kayak ada yang saya ngelihat ya, mungkin ada hubungan yang baru berakhir atau
yang baru mengalami sebuah perpisahan, pengkhianatan, atau entah perpisahan untuk selamanya atau berpisah dengan cara yang kurang nyaman lah istilahnya gitu ya, berpisah dengan sesuatu yang menyakitkan gitu ya. Cara berpisahnya kamu gitu ya, atau cara berakhirnya suatu hubungan atau dengan apapun ini gitu ya, saya melihat itu adalah sesuatu yang menyakitkan ya, entah kesedihan, entah kekecewaan, entah apa gitu yang saya lihat di sini ya. Nah, di balik itu semua gitu, semesta itu pengen memperlihatkan ke diri kamu gitu ya, ada sesuatu yang pengen dikasih gitu. Jadi anggaplah ini sebagai sesuatu yang memang harus kamu bayar gitu ya. Jangan pernah membuat pertanyaan gitu, kenapa harus diambil dulu sesuatu dari kehidupan gitu, kenapa kebahagiaan itu harus direnggut dulu gitu, kenapa seseorang harus pergi dulu, kenapa seseorang harus berkhianat gitu. Jangan pernah bertanya terkait hal-hal seperti itu. Kita tidak bisa ngatur Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa aku harus ketemu dengan orang-orang toksik? Tidak usah tanya kenapa gitu. Kalau kamu nanya kalau tak mau nanya kenapa, itu jangan keluar tapi ke dalam. Lihat diri kita. Ya, karena apa yang kita tarik itu adalah setara dengan energi kita. Ya, kalau kamu ingin merubah nasib kamu, ubahlah diri kamu, perbaiki diri kamu. Nah, itu pesannya di sini. Ya, jadi gunakan logika ya. Mungkin selama ini kamu terlalu bawa perasaan. Ya, hal-hal yang menyakitin kamu karena kamu melupakan logika kamu. Ya, kesadaran itu susah masuk gitu di saat perasaan dan logika itu tidak seimbang. Nah, ini tadi harus balance di sini. Oke. Nah, kenapa luka itu terlalu dalam di saat kita mengalami pengkhianatan gitu, sakit banget gitu ya, gak enak banget gitu ya dengan pasangan yang toksik gitu, atau seperti habis melewati kegagalan gitu ya, padahal sudah berjuang sepenuh hati. Kenapa? Karena kamu tidak menempatkan logika dan perasaan kamu gitu. Gagal ya, kekecewaan, kesedihan itu adalah cara belajar ya, cara terbaik untuk belajar ya. Jadikan itu sebagai batu loncatan. Nah, itu pesannya di sini ya, itu akan jadi batu loncatan di diri kamu gitu. Di saat kamu harus berjuang, nikmati perjuangan kamu ya, karena tidak ada yang namanya perjuangan yang sia-sia. Nah, ini akan ada sebuah perubahan ya, gerbangnya sudah terbuka di sini untuk diri kamu ya. Kedepannya nanti saya melihat akan ada bantuan gitu ya, yang masuk ke dalam diri kamu di sini ya, dalam situasi kamu yang ngebawa kamu ke arah apa? Abundance ke dalam kehidupan kamu, kelimpahan gitu, atau kebaikan. Karena yang namanya kelimpahan itu tidak hanya kita ngelihat dari sisi rezeki aja gitu ya, oh materi, masalah uang gitu, pekerjaan, nggak hanya itu gitu. Bisa kita mendapatkan hubungan yang lebih sehat, kehidupan yang lebih baik lagi ke depan gitu. Akhirnya yang tadi kerjanya ngambang, semuanya gak terisi, bisa terisi satu persatu gitu, dan semuanya bisa terisi untuk diri kamu, untuk kamu nikmati di sini ya. Jadi tugas kamu saat ini adalah menikmati situasi dan keadaan kamu ya. Menikmati itu bukan berarti tanpa gerak gitu ya, menikmati itu tetap jalan, tetapi effortnya juga harus jalan, jadi seimbang gitu ya. Oke, kita coba lihat lagi ya dengan kartu oracle ini. Rencana semesta apa ya yang melampaui dugaan kamu atau melebihi ekspektasi kamu. Oke, saya shuffle dulu kartunya. Oke, nah pilihan tentang ini, tentang duality atau tentang pilihan di sini ya. Oke, gini, dualitas kehidupan itu kan adalah dua cerminan yang berbeda kadang-kadang ya. Ini ilustrasinya seperti burung gitu, yang satu hitam yang satu putih, atau seperti yin dan yang lah ya. Kehidupan itu selalu menawarkan tentang dua hal yang berbeda di dalam kehidupan kita. Nah, saat ini ya kamu melewati fase sulitnya gitu, yang gak enaknya, kesedih, kecewa ya, lagi dalam berjuang banget gitu. Ya udah, itu memang jalannya kamu. Nanti kamu setelah ini baru menikmati kebahagiaan, kelimpahan ya, kehidupan yang harmonis gitu ya. Kita terlalu memaku diri kita dengan satu hal ya, sehingga kita nggak bisa ngelihat gitu betapa luasnya isi bumi ini gitu ya. Semesta ini luas banget gitu ya, ada banyak hal yang disediakan untuk diri kamu di sini ya.
healing energy di sini. Nah, ini sarannya atau pesannya saat ini mungkin saya ngelihat ada gambar orang bermeditasi ya, mungkin kamu disuruh healing juga atau bermeditasi atau berkontemplasi ya, itu akan ngebantu di sini. Dan selanjutnya ini tentang apa ya, tentang kearifan ya, memaknai kehidupan. Ini tentang belajar juga ya, yang saya lihat tentang kesadaran juga ada di sini ya. Divine timing juga ada di sini. Itu artinya ini tadi yang saya bilang, kita tidak bisa ngatur Tuhan. Kalau Tuhan bilang kamu berjuang dulu ya berjuang. Kalau Tuhan sudah berkehendak gitu, siap nggak siap, kamu akan dikasih. Nah ini tadi ya, divine timing Tuhan itu bakalan tiba ke dalam kehidupan kamu ya, waktunya akan tiba ke dalam kehidupan kamu di sini ya. Jadi persiapkan diri gitu ya. Jadi harus berimbang teman-teman ya. Kepengen apa kamu di dalam hidup kamu gitu ya. Jadi seimbangkan energi itu ya. Karena apa gitu, kamu akan memasuki awal baru di sini. Saya melihat ya, fase transisi atau perubahan ya, akan memasuki awal baru gitu. Ini tadi ya, ngelewatin fase yang nggak enaknya dulu gitu, ngejalani jalan yang berlubang dulu, habis itu baru lewat jalan tol ya. Nikmatin aja dulu ya, nikmatin aja proses yang harus kamu lalui saat ini ya. Dan ke depan percayalah ya, yang ke depan percayalah, kamu akan menemukan jalan yang lurus dan jalan yang mudah di kehidupan kamu ya. Intinya yang kelihatan rumit ya, justru itu bisa menjadi guru terbaik di diri kamu ya. Dan percayalah teman-teman, apa yang direncanakan semesta itu lebih indah ya dari apa yang kita rencanakan buat kehidupan kita ya. Makanya sesuai ya dengan tajuk di video kita, rencana semesta yang melampaui dugaan kamu ya, yang melampaui ekspektasi kamu. Jadi apa yang akan diberikan semesta itu ya, tidak akan pernah terfikirkan oleh kamu teman-teman ya. Apa yang akan direncanakan semesta buat kamu ya, hal itu akan jauh di luar ekspektasi kamu. Tapi percayalah, setiap rencana semesta itu pasti lebih indah dari rencana kita ya, sebagai manusia teman-teman yang berzodiak Cancer. Oke, mungkin segini dulu yang bisa saya bacakan. Mudah-mudahan apa yang terbacakan ini bermanfaat ya, dan bisa ngebantu teman-teman Cancer semua. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf ya. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Dadah.